Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama lagi di Berafu Iwan. Kita bersama dua tamu istimewa. Tentu saja saya bersama Kang Karna. Halo. Kang. Dan yang pertama saya perkenalkan Ya. Pak Insinyur Ahmad Sarbini, Iya, Kang Abi. Kang Abi. Kang Abi adalah koordinator APDI, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia. Kang. Iya, Kang Iwan. Makasih. Terima kasih sudah berkenan. Waalaikumsalam Kang. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di studio kita. Ya. Dan tentu saja Pak Ted Hilbert. Kang Ted. Kang Ted, Yes. Kang Ted Hilbert. Orang Bogor. Karena istrinya orang Bogor. Orang Bogor. Pakai batik. Pak Ted Hilbert adalah ketua pengurus Yakin. Yakin itu adalah Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia. Sekali lagi disingkat Yakin. Nah, kita mau diskusi di sini ngobrol-ngobrol Kang Karna ya, Ngobrol, mengenai ya. hal yang terbaru pasca putusan MK, tetapi bukan persoalan putusan MK saja yang kita bahas, yang mau kita obrolkan, melainkan juga apa yang berkembang paling akhir yang masih terkait dengan pemilu dan pilpres, Betul. yang Ya. masih tentu saja menyisakan banyak pertanyaan Ya. di publik. Lebih khusus lagi, lebih spesifik, apa yang sebetulnya menjadi putusan MK yang terkait dengan KPU. Ya. Betul. Nah, KPU ini Kang Karna, Ya. Kang Abi, Ya. rupanya termohon dalam sebuah kasus gugatan, Ya. penggugatnya adalah Yakin. Yakin. Beliau ini. Yakin sekali. Yakin sekali. Nah, kita langsung dari sini boleh ya Pak Ted ya? Pak Ted, Anda dan pengurus Yakin sekitar bulan Maret atau tidak lama setelah pemilu pilpres dilaksanakan telah mengajukan gugatan kepada KPU. Gugatan itu dilayangkan atau diajukan ke Komisi Informasi Pusat, Ya. KIP. Nah, kita mulai dulu ya dari sini Pak. Ternyata sudah keluar putusan dari KIP. Ya. Yang kami ketahui diantaranya yang terpenting adalah yang terkait dengan perintah dari KIP, Komisi Informasi Pusat nih Kang Karna, Kang ya. Abi, Ya. sesuai dengan permohonan gugatan dari Yakin, KIP memutuskan agar KPU antara lain ini membuka data perhitungan suara. Itu mencakup Sirekap Pak ya. Nah cerita Pak, boleh Pak dari sini. Apa saja poin-poin besar dulu Pak? 3 putusan besar itu Pak. Ya, siap. Jadi beberapa hari setelah pencoblosan selesai, Ya. kami sebagai pengurus Yakin menyadari bahwa ada beberapa persoalan, beberapa hal-hal yang tidak sesuai terkait data, terkait Sirekap IT, KPU dan semacam. Jadi kami ajukan 3 permohonan ke KPU yang berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oke. Kami telah meminta berbagai informasi, termasuk data mentah tingkat TPS pemilu. Data mentah tingkat TPS. Tingkat TPS. Oke. Ya, KPU cuma mengumumkan berapa suara secara nasional per paslon, tapi bagi kami itu tidak cukup karena kami ingin melakukan analisis forensik pemilu. Itu metadatanya ya, metadata. Data paling tingkat paling rendah yaitu TPS. Ya, semua 800 lebih TPS. Kami meminta data untuk melakukan analisis forensik. Itu ditolak Oleh KPU. Oleh KPU. Sebentar, permintaan Anda ke KPU itu resmi? Itu resmi diajukan dengan tanda terima sesuai UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi 1 2019 tentang informasi terkait pemilu. Ternyata tidak ditanggapi oleh KPU. Ada 3 permohonan, 2 tidak ditanggapi dan 1 ditanggapi tidak sesuai permohonan. Ya. Kemudian sesuai peraturan perundang-undangan kami ajukan keberatan ke KPU yang juga tidak ditanggapi atau tidak sesuai dan kemudian diajukan sengketa di Komisi Informasi Pusat. Di situ ada hukum acara khusus untuk informasi pemilu, di mana persidangan atau sengketa dilakukan jauh lebih cepat. Biasanya butuh sampai 6 bulan untuk sengketa informasi publik. Di sini harus selesai dalam beberapa minggu.
Dan ternyata ada banyak kejadian menarik dalam persidangan. Di KIP. Di KIP kita telah mengundangkan beberapa ahli terkenal. Ada Roy Suryo yang bergabung sebagai ahli IT, ada juga Pak Aman, mantan Ketua Komisi Informasi Pusat. Dan selama persidangan kami telah meyakini majlis komisioner bahwa memang informasi dan data yang diminta oleh kami adalah informasi publik yang tidak bisa dikecualikan. KPU tidak setuju. Menurut KPU semua informasi dikecualikan. Di sini saya bawa 2 dokumen menarik yang sudah banyak dibicarakan di berbagai podcast dan di media, terutama yang ini. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 349 tahun 2024, penetapan informasi publik yang dikecualikan di KPU, dan di situ itu dikeluarkan selama persidangan, khusus untuk sengketa ini. Dan di situ dalam diktum kedua, informasi publik yang dikecualikan yaitu data real count atau data mentah. Artinya data tingkat TPS. C-hasil PPWP lah ya istilahnya. C-hasil. Data Bukan C-hasil. Jadi menurut KPU, C-hasil, gambar C-hasil itu bersifat informasi publik, tapi informasi atau data yang sama dalam bentuk digital yang mudah untuk dianalisis itu dikecualikan. Ya. Jadi siapa punya kemampuan untuk melakukan analisis terhadap 800 ribu lebih TPS. lebih gambar, mereka tahu bahwa itu mustahil. Jadi itu terbuka. Tapi data elektronik yang bisa dimanfaatkan untuk analisis itu dikecualikan. Tidak masuk akal. Dan tentu saja permohonan kami dikabulkan. Dan dalam putusan perkara ini soal data tingkat TPS hasil pemilu, KPU diperintahkan untuk kasih data kepada kami. Oke, saya ulangi Pak. Jadi itu salah satu keputusan Dari KIP. Oke. Itu sengketa 001. Untuk Ada yang lain selain itu? Yang kedua adalah IT. Pemilu dalam arti luas, dan itu termasuk tentu saja Sirekap, tapi juga sistem-sistem lain, Silon dan lain-lain, juga database atau sistem DPT. Yang sudah dibocorkan, semua data DPT sudah bocor. Jadi kami telah meminta topologi, itu berarti perincian dari infrastruktur. Sebentar Pak, terkait dengan putusan nomor 2, Pak Ted, apakah yang pernah saya dengar termasuk juga kaitan dengan Alibaba Cloud? Iya, selain informasi teknis dari IT pemilu, kami juga meminta semua dokumen terkait proses pengadaan cloud, jadi tender, dokumen tender, evaluasi internal KPU soal semua penawaran, dan yang paling penting kontrak antara KPU dan Alibaba. Dan di situ juga ada keputusan KPU nomor 333 tahun 2024 yang mengecualikan topologi Sirekap, daftar panjang yang dikecualikan, layanan Alibaba Cloud Sirekap dikecualikan. Proses pengadaan dan kontrak layanan Cloud Sirekap dikecualikan. Itu tentu saja sangat ilegal. Karena berdasarkan UU KIP dan juga peraturan-peraturan khusus terkait pemilu, semua kontrak dan dokumen-dokumen yang terkait di mana ada hubungan dengan pemilu
adalah informasi yang bersifat terbuka. Terbuka. Tidak bisa dikecualikan. Jadi KPU secara sepihak menyatakan ini dikecualikan. Iya. Pak, sebelum ke poin ketiga putusan KIP terhadap putusan 1 dan 2 tadi, kan dalam persidangan di KIP tentu ada dinamika. Iya. Apakah KPU telah hadir di sana KPU dalam defense mereka? Iya, Apa pernyataan mereka? Ya, sebagian besar argumentasi mereka adalah mereka sebagai KPU, sebagai lembaga yang setara dengan KIP, Komisi Informasi Pusat, mereka berhak untuk mengecualikan apa saja yang mereka inginkan, dan Komisi Informasi tidak berwenang untuk membantah itu atau untuk mencampurkan dalam keputusan KPU. Itu tentu saja keliru secara hukum. Itu argumen yang disampaikan oleh pengacara Muhammad Ruliandi, Yang mewakili KPU. Ya, dia mewakili KPU dan dia menyampaikan kepada majelis komisioner bahwa mereka tidak berwenang untuk mencampurkan dalam keputusan KPU, dan dia dapat ajaran dari majelis di dalam persidangan soal hukum, soal undang-undang KIP. Apa analisis Kang Karna ya? Kok Ya. bisa begitu ya? Ya, Kalau KPU saya pikir bersikap, ini kan hal yang aneh. Apakah itu rahasia negara? Ya, itu argumen mereka. Ya, argumen mereka, tapi kan sepihak. Sepihak. Undang-undang menyatakan iya. harus terbuka. Kalau kan? rahasia negara, otomatislah dikecualikan. Iya. Dan pastinya kalau rahasia negara itu Iya. tidak akan ada di KPU dong. Betul. Rahasia negara itu paling tidak di BAIS, nah, itu kan itu rahasia negara tuh. Nah, Tapi kalau misalnya di situ disebutkan pada dari awal kan kita tahu ini harus transparansi. Betul. Apalagi katanya pengadaan Sirekap itu kan melalui tender, melalui itu kan. Itu kan dibuka. ya. Betul. Betul. Jadi bagaimana KPU bisa mengatakan bahwa itu adalah rahasia negara. Dan yang kedua, dengan seperti yang diumumkan nih, digaungkan oleh banyak kalangan, kalau servernya katanya ada di mana gitu Di luar kan, negeri. di luar negeri, itu kan terbuka, siapapun bisa mengambil data dari situ, termasuk data yang tadi diminta, ya kan, betul kan? Nah, itu kan ya kalau tidak banyak digaungkan, dikatakan oleh para ahli-ahli IT segala macam, ada di Singapura katanya, kemudian ada di mana itu kan, mungkin nggak akan dipindah. Apakah itu masuk dalam kategori rahasia negara kalau memang servernya ada di sana? Ini kan mustahil. Itu kalau soal Kang Afif lihat server bagaimana? Nah, oke, kalau dari Ya. saya tadi kan soal server. Ya. Kalau saya lebih tenggarai fokus di soal sirekapnya kan. Ya, Karena data pemilu ini atau data pilpres itu kan sebenarnya data terbuka. betul. Jadi kan semua orang pun waktu saya nyoblos, saya punya hak apakah suara saya benar-benar sampai kepada yang bersangkutan gitu. Artinya tidak disalahgunakan. Artinya ini terbuka gitu. Dan itu keliru sekali kalau KPU memberikan semacam argumen atau PKPU ya. PKPU yang mengecualikan Keputusan, surat keputusan yang mengecualikan data itu tidak boleh di topologi sirekapnya, itu juga sangat salah. Makanya KIP kan menolak itu ya. Ya, kita harus membedakan Ya. dalam informasi teknis IT. Betul. Ada dua jenis informasi. Ada informasi yang memang boleh untuk dirahasiakan, yaitu informasi yang bisa dimanfaatkan untuk hacking. Betul. Ya, itu tentu saja Dilarang. bisa dikecualikan, dan dalam permohonan kami ada pernyataan bahwa semua informasi terkait keamanan siber tentu saja dapat dirahasiakan oleh KPU dalam informasi yang diberikan kepada kami. Tapi KPU tidak mau menerima itu. Menurut mereka semua dikecualikan.
Artinya kan untuk hal-hal tertentu yang memang dikaitkan dengan keamanan data itu pasti. Iya. Memang tidak boleh sembarang orang juga mendapatkan informasinya karena. Nah, tapi yang satu yang lebih menarik nih, yang lucu sekali ya. Ternyata KPU kan tidak melakukan keberatan ya. Keberatan yang dari KIP itu ya. Malah menggugat, KPU ini malah menggugat. Yakin ke PT UN. Iya. Nah, itu belum kita masuk Belum ke sana. sampai. Soalnya belum akan sampai ke sana. Kita masih memperbincangkan masalah Data ininya. data yang aneh ini kan. Iya, iya. Data yang aneh ini kan sebetulnya harus memang boleh yang aneh lagi. KPU mengatakan dia itu sebanding Dengan selevel dengan KIP. Hmm. Nah, itu pun itu pun juga hal yang nggak masuk di Nggak benak masuk saya akal, ya. gitu kan. Yang nggak masuk deh. Ini lembaga jelas gitu kan. Tupoksinya beda kan. Ya. Tupoksinya beda gitu kan. Walaupun mereka bisa mengatakan bahwa ini data ini dikecualikan untuk sampai ke tapi kan dari ahli-ahli IT segala macam kan tahu data-data yang mana Iya. yang kemungkinan itu akan merusak data Betul. keseluruhan. Itu yang dilarang. Kalau itu ya Itu dilarang ya, boleh boleh. gitu kan. Tapi kan kita yang diminta itu adalah data hasil dan itu adalah hak masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat Betul. harus tahu dong. Betul. Harus tahu gitu kan. Karena data yang dibutuhkan itu data hasil dari pencoblosan di Di masing-masing TPS. TPS kan. Dan itu betul mereka sudah mengeluarkan sehasil fotonya Ya, segala macam. Tapi itu pun belakangan waktu dipermasalahkan itu kan ditarik. Iya. Ya kan? Waktu ada masalah itu kan ditarik. Jadi saya melihat ini ada hal-hal sesuatu yang masih disimpan oleh mereka. Dalam hal ini mereka ini Kang maksud apa? KPU gitu kan. Anggaplah mereka berhasil menyimpan data itu. Tapi sekarang ini kita kan sudah tahu hasilnya segala macam. Oke lah, kita tidak akan mempermasalahkan hasil. Gitu. Yang kita permasalahkan apakah data kita, masukan kita nih dari masyarakat kita, dari awam ini sesuai nggak dengan apa yang saya? Betul. Apakah data kita ini jadi dihilangkan kan kita nggak tahu. Iya. Nah itu yang perlu tahu. Walaupun anomali yang banyak disebutkan ya udahlah, gitu kan. Hasilnya kan sudah ada. Tapi kita ingin gitu kan sebetulnya bukalah ini, gitu kan, supaya pemilu yang berikutnya tidak lagi gitu kan, seperti ini gitu. Jadi Pemilu itu yang Kang masukkan termasuk pilkada dong. Iya. Yang di depan Termasuk mata, pilkada, di depan gitu mata. kan. 3-4 bulan lagi berlangsung loh pilkada. Betul Kang Iwan. Serentak. Jadi Kang Iwan bisa bayangkan ya. Mm-mm. Si rekap ini pihak KPU sudah mengatakan akan dipakai di pilkada. Betul. Persis. Iya. Banyak PR-PR yang memang belum dituntaskan oleh KPU itu sendiri. Itulah yang menjadi concern besar kita, Ya. concern besar dan Nah. sebenarnya publik termasuk kita ini Nah. berhak dong Berhak bertanya. bertanya, bahkan mempertanyakan mengenai kesiapan KPU sendiri. Oleh karena itu Kang Iwan, kami dari Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia Ya. itu konsen terhadap itu gitu loh. Karena kami ini terdiri dari juga engineer ya yang memang paham di IT, kemudian juga ada orang hukumnya, ada orang sosialnya. Nah, ini keren ini. Supaya apa? Supaya ini menjadi pembelajaran. Ya. Jangan dong, masa si rekap sudah bikin gaduh seperti ini tapi tidak ada hikmah yang diambil. Oke. Padahal ke depan bulan November ini mau ada pilkada. Ya, dan penting untuk dicatat Dan- bahwa ya, itu. MK telah memerintahkan Betul. perbaikan Sirekap, audit Sirekap, Ya. dan MK dalam putusan PAPU Ya. juga mempertanyakan kenapa KPU yang memanage Sirekap Ya. menurut MK akan lebih cocok Sirekap atau IT lain terkait pemilu dimanage oleh
oleh lembaga lain, Bukan KPU. bukan Bukan KPU. KPU. Itu dalam putusan Putusan MK. MK. Ya. Sudah ada itu Sudah kan. ada. Apalagi seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya saya mengulang yang tadi Kang Karat sampaikan, Kang Abi, Kang Ted, bahwa kita dalam obrolannya tidak mempersoalkan putusan MK, tidak kan? Tidak. Bukan. Itu sudah Tidak. tidak. Itu sudah putus, sudah Iya, final. kita tidak. Istilah Final and kami, binding. istilah Abdi begini Kang, Iya. Kang Iwan. Selesai, Selesai. tapi belum berakhir. Oke. Nah, dalam konteks belum berakhir itu adalah Pembelajaran supaya tadi. jangan jadi jurisprudensi yang nggak benar Iya, ke depan. dari sini Ya. hikmahnya apa? Hikmahnya apa untuk perbaikan pembelajaran ke ke depan, depan. supaya syukur-syukur Ya. ada perbaikan. Tadi Ya, kan memang ya. perintah MK ya Kang. MK ternyata. seperti itu. Iya. Iya. Dan yang- Sekarang kita fokus di perintah dari MK. Bukan dari KPI lagi. KIP. KIP. Oh, KIP. Kita fokus di Oh, situ. itu dulu. Iya. Ya. Perintah atau putusan dari KIP itu jelas. Ya. Coba deh diulang lagi. Tadi Perintah. Kang, Tiga coba. tadi. Sebetul selain yang 1, 2 tadi, ada putusan nomor 3 Iya. ya Pak Ted ya. Itu yang langsung terkait dengan daftar pemilih tetap DPT untuk pemilu tahun 2019 dan 2024. Iya. Dan ini saya kira layak benar-benar diberesin kan itu. Betul, ya? betul, Itu betul, kayak Kang ya, betul, gitu kan? dibenahi. Karena kita menghadapi pilkada yang luar biasa ini. November Dan 2020. Iya. Bagaimana menurut Pak ternyata akhir minggu lalu KPU telah mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan DP4 yaitu DPT mentah dari Kemendagri Untuk kepentingan pilkada nanti. untuk pilkada. Jadi dalam proses itu Kemendagri melakukan ekstraksi data dari database kependudukan Iya. dan kasih data itu dalam bentuk CSV, ya, file elektronik mentah kepada KPU, dan kemudian KPU punya proses untuk menyempurnakan data itu dan produk akhir adalah DPT pilkada. Sementara posisi masih DP4 Sekarang masih DP4 sebelum diterima menjadi dari- DPT nanti. Iya. Dan akhir minggu lalu setelah kami telah melihat bahwa KPU telah menerima DP4, kami sudah mengajukan permohonan keterbukaan informasi publik kepada KPU. Kami yakin meminta DP4. Nah, sesuai dikasih oleh Kemendagri tapi tanpa data pribadi. Artinya nama, alamat dan NIK semacam itu dihapus. Dihapus nicknya. Ya, kami hanya meminta data jumlah orang per TPS. di situ belum ada TPS. Oh, belum ada TPS. Yang Per wilayah, Pak. per tingkat terendah adalah RT, RW kelurahan. Kecamatan, kelurahan, desa, kelurahan. RT, RW. Itu yang kami meminta. Oke. Dan dalam permohonan yang sama kami juga meminta setelah DPT final sudah ada, kami juga meminta itu. Sekali lagi tanpa data pribadi. Ya. Jadi kami ingin melakukan analisis DP4 terhadap DPT di mana perubahan, ya, apa yang dikasih dari Ya. Kemendagri dan seperti apa hasil final yang ditetapkan oleh KPU. Dalam konteks yang sama, ada sengketa tambahan di Komisi Informasi Apa itu? yang seharusnya akan dimulai dalam waktu dekat. Itu permohonan kami kepada Kemendagri untuk data kependudukan sampai tingkat terendah, sampai kelurahan desa seluruh Indonesia untuk 20 tahun ke belakang sampai sekarang. Kenapa itu penting? Kami akan bisa melihat contoh satu kota. Misalnya kalau jumlah penduduk sama dengan jumlah pemilih, ada masalah, nggak ada anak-anak. Ya. Lucu. Jadi kita tahu seperti apa persentase anak di bawah umur untuk Batas minimal untuk iya. bisa memilih. Iya, misalnya mungkin 20%. Ya. Ya, kalau kita melihat untuk wilayah tertentu ada deviasi dari 20% itu, kita bisa melihat di situ ada masalah dalam DPT.
tidak mungkin seperti dalam contoh jumlah pemilih dan jumlah penduduk sama. Saya langsung salah Pak. Saya pribadi, Kang Abi, karena saya pesimis KPU akan penuhi itu. Ya, gini, kita balik lagi. Iya, Pak. Tadi ada tiga poin yang harus dilaksanakan oleh KPU. Ya. Nah, sampai sekarang belum dilaksanakan. Ya, Belum ada eksekusi. ya begini. Dalam Saya teruskan. Ya. Belum ada kan? Belum. Ada. Oke. Usaha apa selama dari tanggal 3 April sampai sekarang ini, usaha apa yang dilakukan oleh Yakin terhadap KPU? Jadi sesuai hukum acara khusus informasi pemilu, ada 3 hari kerja untuk mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi. Itu tidak dilakukan oleh KPU. Ya. Keberatan tidak Jadi dilakukan. semua putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Kami sudah mengajukan sudah berkomunikasi sama KPU untuk melaksanakan putusan. Dan kemudian KPU menjawab bahwa mereka sedang mengajukan keberatan sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, kami menjawab, ya mohon maaf teman-teman KPU tidak lagi bisa Waktunya sudah habis. mengajukan keberatan, waktu sudah habis. Ini pasal-pasal sudah dijelaskan. Kok bisa mereka nggak aware ya, Iya. karena Kang Abi bahwa ada waktu 3 hari itu Iya. kan, mereka kami tidak aware. memanfaatkan waktu 3 hari itu, sehingga waktunya kan habis. Ya, mereka Sehingga nggak mereka paham. baru mengajukan Iya. keberatan. Mereka sudah yakin akan menang. Iya. Mereka sudah yakin akan menang. Iya. Dan menangnya itu karena apa? Itu yang kita harus lihat. Pertanyaan Maksud saya, besarnya. Makanya Pribadi pertanyaan Iya, saya, iya, Kang. apa yang dilakukan dari 3 April sampai ke sekarang? Iya, dari ini? Yakin. Apa Usaha itu, Pak? apa yang dilakukan? Tadi Iya. satu hubungan kapal. Ya, jadi setelah jawaban mereka, kami menjawab kembali, ya mohon maaf, waktu sudah habis, tidak lagi bisa ajukan keberatan. Jadi sekali lagi kami ingin koordinasi sama tim KPU untuk melaksanakan 3 putusan ini. Sekali lagi dijawab bahwa mereka sedang mengajukan keberatan. Kami melihat secara jelas bahwa ada itikat tidak baik dari Ya. KPU. Jadi minggu lalu, hari Senin minggu lalu, kami telah Akhir bulan April itu, Pak. Iya, akhir bulan April kami telah ajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Apa itu permohonan eksekusi? Misalnya kalau ada orang yang nggak mau bayar cicilan ke bank Ya. untuk mobil atau motor, bank bisa menggugat bahwa dia harus bayar. Kalau dia masih tidak mau bayar, bank bisa mensita mobil. Tapi bank tidak bisa mensita sendiri, bank harus meminta bantuan dari aparat. Ya. Nah, untuk itu harus dengan putusan pengadilan yang mau dilaksanakan, harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri, dan kemudian pengadilan negeri bersama aparat akan mensita mobil atau motor. Dalam hal putusan Komisi Informasi Pusat, proses cukup sama, di mana aparat akan mensita, mengambil informasi secara paksa dari termohon yang menolak untuk melaksanakan putusan KIP. Itu sedang dalam proses. Jadi berarti eksekusi paksa nih, Pak, Eksekusi apabila paksa. ada putusan dari pengadilan Ya. tinggi. Dalam proses ini sekarang, Ya, ini sudah diajukan di pengadilan negeri dan kami menunggu update. Pengadilan negeri akan sebagai langkah pertama akan memanggil ketua KPU untuk kasih teguran dan kasih kesempatan terakhir untuk melaksanakan putusan, diberi waktu 7 hari. Kalau masih belum Itu sudah ada surat teguran sudah. belum. Oh, belum, Itu jadi proses eksekusi baru Oke. dimulai. Oke.
Dan seharusnya minggu ini Ketua KPU akan dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan sekarang ya kami menunggu update dari teguran ini. Ya. Selain ke tadi ke Pengadilan Negeri, apakah sudah bersurat juga kepada petinggi-petinggi yang level lebih tinggi? Iya, kami memang beritikat baik. Ya. Kepentingan kami bukan untuk memalukan atau menjelekkan KPU. Ya. Ya. Dan proses eksekusi paksa itu memang akan merusak reputasi KPU. Betul. Ya. Jadi sebelum langkah ekstrim ini kami telah meminta bantu dari Presiden. Oh ya, Ya, sempat buat surat. Ya, Apa kurang lebih isi surat Ya, tersebut? jadi kami sudah mengajukan surat resmi kepada Presiden melalui Sekretariat Negara, di mana kami melampirkan 3 putusan dan menjelaskan kepada Presiden situasi. Ya, putusan-putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, tapi KPU menolak untuk melaksanakannya. Dan kami siap untuk meminta eksekusi paksa. Tapi kami sadar bahwa itu akan merusak reputasi KPU. Ya, betul. Dan akan menciptakan aura yang jelek di seputar demokrasi. Betul. Oleh karena itu kami minta intervensi Presiden untuk mendorong KPU untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Dan kami menunggu 5 hari sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Tidak ada tanggapan sama sekali dari Istana. Jadi menurut kami Presiden mungkin setuju dengan perilaku KPU atau tidak mau campur tangan. Ya. Faktanya nggak ada tanggapan sama sekali. Dan kami tidak bisa melihat itikat baik. Oleh karena itu, ya permohonan eksekusi diajukan. Ya, ini kan sudah jalur ya. Jalur yang digagas oleh Yakin ini kan udah jelas. Sudah terang benar. benderang. Sudah benar. Ya, sudah benar. Sudah benar lah. Jalur Prosedurnya benar. prosedur. Ya. Prosedur sudah benar. Nikmati proses. Ya. Iya, hukum acara sudah ditempuh Pak ya. Sudah tempuh. Iya, undang-undang sudah ditaati. Putusan dari KIP sudah jelas. Iya. gitu kan. Oh, sebentar Kang, Yakin ini jelas loh lembaga yang yayasan, betul kan Pak ya? Ya, badan hukum. Ya, badan hukum, berbadan hukum. hukum. Jelas dari Kumham kan Pak? Iya. Nah, jadi bukan ini nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng. Makanya tentu kita juga Kang Iwan Siap. butuh dukungan dari masyarakat banyak Iya. ini kan. Jelas prosedur sudah dijalankan gitu kan, tapi tanggapan dari petinggi negara KPU, kita negara. gitu kan, petinggi negara kita ini kan tidak kelihatan. Padahal saya kira Yakin juga meyakini bahwa apa yang diusahakan atau diupayakan oleh Yakin ini tidak akan membatalkan putusan dari Kip. membatalkan keputusan dari MK. Iya, iya. Terkait Tidak. hasil Pilpres kemarin. Kami sejalan Ya, dengan jadi putusan selaras MK dengan di mana MK memerintahkan perbaikan untuk masa depan. Ya, ini kita sampaikan makanya kepada masyarakat. Ya. Yakin ini sudah melalui prosedur yang benar, gitu Ya. kan. Dan kalaupun apa yang diputuskan oleh KIP itu tidak akan membatalkan Sama sekali MK tidak tidak bertentangan akan. dengan Dan MK, itu tidak, bukan ya. tujuan. ya. Bukan tujuan kita. bukan ya? tujuan. Jadi tujuan dari Ya. Yakin artinya Yakin ini kan seirama dengan apa yang kita pikirkan selama Iya. ini gitu kan. Ingin supaya hasil MK ini putusan MK tidak dijadikan jurisprudensi pada saat berikutnya Ya. gitu kan. Ya. Jadi jelas, nah mohon dukungan dari masyarakat Indonesia jika demokrasi kita ingin berjalan dengan benar sesuai dengan realnya. Ayo kita sama-sama
bergerak seirama dengan apa yang disampaikan oleh Yakin. Maksudkan karena dukungan masyarakat luas Betul. diperlukan dalam upaya atau perjuangan Yakin Ya, yang dipimpin oleh Pak Ted Hilbert. Ada masalah baru. Apa Ya. itu? Selama persidangan di KIP, Ya. selalu ramai media, Hmm. selalu di TV, Iya. di semua media besar. Ada Kan selalu banyak- diliputkan Pak oleh Selalu media-media diliputkan. mainstream. Media mainstream saya. Ya, sekarang Ya. kami sudah mengirim siaran pers ke semua media Ya. tentang penolakan KPU untuk melaksanakan putusan. Gak ada satupun media yang berani. Tidak ada respon dari media Tidak sama sekali. sampai hari ini. Sampai hari ini. Yang sama untuk pengajuan permohonan eksekusi di PN sudah disebarkan ke semua media. Sama, mereka diam. Sebentar, Ya. Pak Ted, apakah Yakin secara khusus mengundang media untuk langkah-langkah berikut oleh Yakin? Kami selalu mengirim siaran pers ke Iya, semua siaran pers. media. Tentu saja kan itu semacam katakanlah itu kan siaran pers. Ya. Tentu saja informasi yang memang semestinya tanda kutip disamber lah oleh media kan gitu ya. Kalau kita berpikirnya secara pure journalism kan gitu kan, Kang ya. Murni jurnalistik, tapi ternyata tidak ada respon dari Tidak media. ada respon dan itu hal yang baru. Sebelum mereka banyak hubungi kami melalui WhatsApp, banyak undangan, banyak Itu dulu, kata, itu dulu awalnya. awal. Sekarang diam. Apa Pak Abi Ada membacanya apa? apa ini? Apa yang Jadi, bisa dibaca Pak? Ini Sikap justru, media ini. justru menarik dan Bravo Channel nih jadi malah mempertemukan kita, Kang Karna. Ya, Jujur aja. Oleh karena itu kami dari Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia kan kemarin rapat di sini kan, sehingga bahkan Yakin sendiri yayasannya di bawah Mr. Ted ini mau bergabung sama kita untuk kita rapatkan barisan. Jadi apa yang diinginkan atau diharapkan supaya masyarakat untuk membantu perjuangan Yakin ini, inilah yang memang sudah menjadi benih-benih yang kita lakukan. Nah makanya ke depan ini kan kita mau mengawal terus nih bersama Yakin juga. Karena alhamdulillahnya Kang Iwan, kami di Abdi ini selain juga ada pakar IT, ada juga pakar hukum, ada juga pakar sosial, sehingga relevansi dengan apa yang diperjuangkan oleh Yakin, ya kan. Nah termasuk juga kita akan mengawal nih eksekusi di PN Jakarta Pusat ini, itu yang. Dan cerita ini Kalau dari saya jauh dari lain, selesai begitu. ya. Yang tadi kenapa media mainstream Kok seolah-olah ini ya, tiba-tiba mereka mendadak. itu saya bisa yakin kita orang mainstream kan. Iya, iya. Iya. Kita lama sebutkanlah di TV paling besar, beberapa TV paling besar, kita kan lama diam di sana. Jadi kita tahu persis apa yang mereka itu akan melihat akan ditonton nggak satu itu kan. Kalau sekiranya ya ini Tidak menimbulkan bukan hit, ya? bukan hot news, bukan hard news, Ya. ya kan? Ini kan bukan hard news. Toh itu sudah keluaran dari putusan dari Mahkamah Konstitusi sudah ada. Kenapa kok kita kutak-atik di sini? Nah mereka tidak melihat seperti yang kita kan berapa bulan ini kalau dijadikan jurisprudensi ini berbahaya gitu. Kita sudah berbicara lama gitu kan. Nah, cuman tidak ada jalan. Waktu kita bicara banyak kemarin berdiskusi mengenai jurisprudensi. Ini udah nggak ada jalan nih gitu kan. Karena semuanya kelihatannya sudah dikooptasi. Semuanya ini jalannya itu termasuk media-media pun atau termasuk sejumlah media media-media terkooptasi. lain. Nah setelah ini kita berbincang sekarang ketemu dengan Pak Ted. Ini sebetulnya bahan untuk tidak dijadikannya keputusan MK itu jurisprudensi ke yang berikutnya. Ini adalah jalan nih. Kita tidak bisa lagi berharap kepada DPR. No, that's Hak angket ke Nggak jadi. PUTN segala macam. Kita nggak bisa berharap itu. Ini salah satunya. Kalau keputusan ini berhasil dieksekusi, saya kira jurisprudensi
yang dikhawatirkan itu yang dikhawatirkan tidak terjadi. tidak terjadi. Nah, Wow. ini tadi masalah dengan KIP. Kalau nggak salah juga dari yayasan Yakin ini juga buat amicus brief ya, Iya. amicus brief. Ya. Nah, tolong diceritakan tuh mengenai amicus brief. Apa Amicus. menyangkut hal ini juga? Ya, kami tentu saja mengikut persidangan di MK Ya. dan kami juga sering bicara sama tim kedua paslon yang Bersengketa. bersengketa dan ternyata paslon 01 dan kalau nggak salah juga paslon 03 telah mengajukan 3 putusan KIP dalam pembuktian di MK tentang ketidaktransparan KPU dalam data. Tapi menurut kami itu tidak cukup. Mereka cuma mengajukannya dalam pembuktian tanpa adanya dalam permohonan atau dalam dalam petitum mereka dalam tidak petitum disampaikan. nggak ada. Ya. Dan kami berupaya untuk menjelaskan hal ini kepada majelis hakim. Jadi kami ajukan amicus brief yang dalam batas waktu jadi diterima. Dan di situ kami telah menjelaskan soal isu Sirekap yang jelas. Poin utama dalam Sirekap untuk Pilpres ada 128 juta suara. Klaim KPU dalam hasil resmi adalah 168 juta. Selisihnya banyak itu, Pak. Banyak. Ada 40 jutaan. Ya, itu tidak mungkin. Dan berdasarkan masalah tersebut, kami juga telah melakukan analisis forensik pemilu terhadap data yang ada yang tidak lengkap. Dari analisis tersebut kami telah menemukan tingkat kecurangan luar biasa. Ya. Dan itu langsung terkait penolakan KPU untuk memberikan data. Dan ya, kami menyampaikan kepada majelis MK, majelis hakim, bahwa menurut kami hasil pemilu tidak dapat dipercaya ya, karena masalah data yang luar biasa. Itu dalam amicus brief Anda ya? Dalam amicus brief. Jadi saya tambahkan Kang Iwan. Sebenarnya saya mau luruskan bahwa sebenarnya paslon 03 itu sudah memberikan kuasa untuk mengambil data ke KPU kepada 3 orang sesuai dengan perintah MK sebenarnya, supaya KPU memberikan data. Ya, kami sudah punya. Cuman nggak diterima. Ya, nggak diterima. Sampai saat ini kita harus melalui sengketa. Harus seperti itulah. Jadi makanya Abdi juga akhirnya membuat amicus curiae juga. Sempat buat. Oke, ya. Jadi Diterima Aliansi pada Penegak masa itu nggak? Demokrasi Indonesia. Kang? Tanggal 16. Iya, sebelum batas berakhir. Sebelum batas berakhir. Bahkan kita bersebelahan. Kan awalnya kami tidak mengenal nih. Istilahnya ini civil society yang berbeda. Betul. Kan? Artinya pengajuan amicus curiae Amicus dari curiae berbeda. Abdi Di Abdi. dan dari Yakin in time ya, In time. tidak melalui batas waktu yang ditentukan oleh Betul. MK. Oke, silakan. Nah, seperti itu. Jadi upaya-upaya kita untuk apa yang diputuskan atau diminta oleh MK saat persidangan itu sudah kita lakukan langsung gitu. Seperti apa. Jadi memang keseriusan kami untuk mendapat data itu tidak ditanggapi serius oleh KPU. Itu yang menjadi menarik. Nah, padahal kalau kita kembali kita menghindari jangan sampai ini menjadi jurisprudensi ke depan ya. Ini kan hikmahnya kan harus diambil nih kan. Soal data Sirekap misalnya. Ingin juga kan November ini bahwa kita mau pakai Sirekap, tapi Sirekap sendiri belum betul, diupdate jangan lupa serius. bahwa apa yang kita bincangkan ini perjuangan oleh dari Abdi, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia, yang di sana juga ada Yakin, yaitu Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia. Ini sebenarnya sejalan dengan putusan MK sendiri yang nomor 7 kan? Iya kan? 100%. Agar untuk ke depan data yang dikelola oleh KPU termasuk Sirekapnya itu diperbaiki kan gitu kan? Ada hal yang menarik. Ternyata beberapa hari sebelum putusan MK, kami telah mengajukan permohonan yang sudah menjadi sengketa ke KPU
untuk yang ada dalam putusan MK yaitu audit Forensik, audit Sirekap. Forensik IT ya. Ingat dalam persidangan Ya. KPU mengklaim bahwa mereka telah diaudit oleh BSSN dan BRIN. Ya, sebelum itu kami telah meminta semua audit dan sertifikat Betul. terkait IT dan itu ditolak. Ya. Jadi di dalam persidangan MK mereka klaim sudah diaudit kepada terhadap permohonan kami, mereka menolak untuk memberikan informasi tentang audit dengan alasan hak kekayaan, bukan hak cipta. Ya, bahwa audit itu adalah hak cipta lembaga auditor Iya. dan tidak bisa diberikan kepada kami. Iya. Iya. Memang omong kosong. Omong kosong. Itu juga sudah diajukan ke KIP, sudah ada akta Ya. sengketa informasi pemilu dan saya kira sidang pertama akan ada minggu ini, pada akhir minggu ini. Sidang pertama di Komisi Informasi konferensi Masih informasi. belum masuk. tentang audit, laporan audit dan sertifikasi yang terkait IT pemilu. Itu yang dimohonkan oleh siapa ya Pak ya? Yakin. Oleh Yakin. Ya, ya. Jadi dalam pekan ini, minggu ini Pak. Sudah dimohonkan beberapa minggu lalu. Persidangan akan dimulai Minggu ini. seminggu ini. Nah, jadi masih berlanjut nih Kang. Sudah. Iwan. Iya. Jadi menurut saya ini menarik nih. Menarik. Mungkin kita butuh update. Ya. Nah, dari Bukan Betul. kita ini maksud saya Masyarakat. kita Mewakili dan masyarakat. Masyarakat. Kita ini butuh masyarakat. update dari apa namanya Yakin? perkembangan eksekusi tadi, Ya. update dengan permohonan gugatan baru mengenai sertifikat dan segala Audit, macam audit itu. tadi, ya. 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 Mumpung Ya. ini apa namanya pilkada ini masih November, beberapa ya, betul, persis. Bulan ke depan. Masih ada waktu. masih Masih ada ada waktu waktu. gitu kan Mas. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah sebetulnya untuk apa yang kita diskusikan nih. Ya. Ini untuk Mengambil perbaikan hikmah. Ya, perbaikan ke depan. untuk perbaikan ke depan supaya hak suara kita Ya. tidak dimanipulasi. Betul. Itu Tapi- kan untuk kepentingan tertentu dan jurisprudensi Jurisprudensi. tadi. Menurut saya ya, Hmm. untuk perbaikan Hmm. harus dulu ada itikat baik. Ya, itu Iya, dulu. betul. Syarat Dan- utama dia. Iya. Hmm. Tapi ada kejadian baru yang membuat kami sangat meragukan itikat baik KPU dan kemampuan KPU. Ya, ya. Saya selalu memantau PT UN Jakarta. Di laman sipp.ptun.jakarta.go.id bisa selalu lihat Ya. semua perkara yang Ya, ya. masuk. Baru akhir minggu lalu Ya. saya seperti biasa baca buka laman sengketa perkara-perkara di situ. Saya melihat ada tiga Gugatan. perkara, tiga gugatan baru di mana kami yakin adalah termohon. Tergugat. Yang menggugat siapa Pak? KPU. Jadi KPU telah mengajukan tiga gugatan Iya. terhadap Menarik. kami ke Menarik. PT UN. Apakah kami adalah lembaga negara? Ya, di PT UN hanya bisa menggugat kementerian atau semacamnya lembaga negara, gak bisa menggugat badan privat, gak bisa menggugat yayasan. Jadi itu membuat kami mempertanyakan kemampuan dan kepahaman hukum KPU. KPU itu memang omong Sementara kosong. sejauh ini Pak, minimal sepanjang pengetahuan saya Kang Abi, ini pertama sekali lembaga negara seperti KPU dalam hal ini Ya. menggugat pihak seperti Iya. Yakin. Jadi, ini dan sebuah ketiga, sejarah ini, sejarah. kami belum tahu Ya. itu soal apa. Kami belum dapat. Oh, belum tahu, dapat. Belum tahu. Oke. Cuma lihat di laman PT UN. Tapi jelas ada. Substansi belum tahu ya. Belum substansi tahu. gugatannya. Tapi jelas ada tiga gugatan, ada tiga putusan KIP. Ya. Dugaan saya,
mereka gagal memahami hukum acara Ya. KIP soal 3 hari untuk mengajukan keberatan. Iya. Ya. Terus menggugat yakin. Jadi mereka putusan KPU sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Gak bisa lagi mengajukan keberatan. Jadi mungkin dalam pikiran aneh mereka, mereka berfikir dengan mengajukan gugatan terhadap yakin di PT UN, mereka bisa mencegah eksekusi paksa oleh oleh pengadilan. PN. Tapi gak mungkin. Ya. Padahal Kang Iwan yang tadi saya uraikan di awal, bahwasanya apa yang dilakukan oleh KPU ini kan jadi tidak masuk akal dan keliru. Karena dia melanggar dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 5 tahun 86, Jungto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, bahwa tergugat di petun itu adalah, saya bacakan ya, supaya nggak salah, menyebutkan pengertian tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Sudah terpenuhi dong. Ini badan. Tidak, tapi kan dia Iya. yakin kan bukan lembaga penyelenggara negara gitu. Bukan. Dia kan Tetapi civil yang digugat society. boleh dong kan sebuah lembaga atau pejabat negara kan? Tergugatnya nggak boleh. Tergugat. Oh iya. Ya, dia kan sudah disebut tergugat. Iya. Jadi kalau misalnya saya kita dalam konteks yakin sebagai tergugat gitu. iya kan? nggak boleh. Iya, Ini betul. melanggar Oke. aturan yang kompetensinya petun tuh bukan di situ. Berdasarkan undang-undang tahun 86 nih. Ya, undang-undang tahun 86. Nah, UU ini PT UN, ya. Petun. Karena petun itu kan sebenarnya tupoksinya adalah untuk penyelenggara negara gitu, Iya, kan? iya. Yakin nih bukan penyelenggara negara. Ya. Kami sudah menjadi Jadi- Kementerian Keyakinan. Jadi mungkin alasan atau kemungkinan yang dikatakan oleh Mr. Ted Adula ini hanya untuk mengalibikan kegagalan dia menjawab keberatan. Mungkin karena kekeliruan yang tidak dimiliki atau mungkin juga tidak niat baik nih, tidak ada etiket baik dari Ya, KPU. saya- Ya, yang kalau saya- yang saya saya lihatnya begini. ya. Sorry. Saya melihat ini konyol. Konyol. Ini konyol. Ini dagelan. Ini komedi baru. Kalau Ini- saya begini, Ini makanya lebih tepat bahasanya konyol. konyol. Dagelan malah kalau Dagelan. agak sedikit. Jadi Komedi, gini, memang. kalau menurut saya begini, ini nanti akan ada satu saat saling menggugat antar pengadilan. Betul. Ini sebetulnya dia ini nggak terima dengan putusan KIP. KIP, Ya. iya. Nah, Ada- itu satu, iya. ya kan? Satu, putusan KIP gitu kan. Ini kan, ini lembaga negara, Iya. gitu kan. KPU juga ini. Nanti kalau dia gagal di situ, dia ini nyari cara nih antara pengadilan dengan Iya. pengadilan akan jadi tergugat. Ini kan Jadi lucu, jadi dagelan. lucu. Tapi Dagelan, kan? menurut Dan saya saya, lebih senang kalimat tadi Pak, kata tadi konyol. Konyol. menurut saya ini mungkin bukan KPU yang salah. Tapi masalah adalah mereka menggunakan Oh. pengacara yang sangat aneh. Si Muhammad Ruliandi. Dia cukup terkenal di Indonesian Lawyers Club. Dia selalu menyampaikan hal-hal yang aneh. Kuasa hukumnya ya berarti. Ya, dan dia sudah dapat ajaran dari majelis di Komisi Informasi. Karena dalam persidangan, saya sudah menyampaikan itu sebelumnya, si Muhammad Ruliandi mengatakan kepada majelis bahwa mereka tidak berwenang untuk membantah atau mencampur tangan dalam keputusan KPU tentang pengecualian informasi. Dia waktu itu dia dapat ajuran dari majelis komisioner tentang pasal-pasal yang mengatur bahwa Komisi Informasi adalah lembaga yang berwenang untuk menguji semua keputusan dari lembaga negara lain tentang pengecualian informasi.
Ya, Kan memang tupoksinya Iya. KIP kan. Iya, itu KIP punya tupoksi. dan si Ruliandi waktu itu gak paham hukum. Iya. Mungkin saya melihat dalam di laman PT UN kuasa hukum yang mengajukan 3 perkara, 3 gugatan terhadap kami, dia memang berasal dari kantor hukum Muhammad Ruliandi. Di situ saya gak tahu dari mana mereka dapat diploma hukum, tapi ada sesuatu yang aneh di Yang kantor pasti hukum dalam itu. pandangan saya, Kang Abi, bahwa apa yang sudah digagas, diikhtiarkan oleh Yakin dalam konteks untuk memberikan, katakan, pembelajaran Ya. demi perbaikan dalam informasi publik, Betul. yang merupakan hak publik, hak Ya. masyarakat. Memang pertama setuju dengan Kang, karena ini harus diketahui oleh masyarakat Betul. secara luas. Betul. Dan kemudian moga-moga menjadi proses penyadaran kan Ya, bagi pihak yang terkait dalam ini. Kita KPU. butuh masukan dari semua masyarakat. Iya. nih. Kita undang kalau Apa yang harus betul. dilakukan berikutnya? Ya, Betul. kita mengundang, Usaha apa yang harus Betul. dilakukan berikutnya? karena itu kita mengundang tentu saja partisipasi dari viewers kita, boleh Kang Betul. ya, untuk menyampaikan pandangan mereka, Ya. saran Ya. terkait dengan tema Ya. diskusi kita ini. Ya. Dan karena ini menyangkut kepentingan negara dan bangsa kan. Ya. Betul. Kita ini sama sekali hanya sejalan dengan putusan MK, yang poin nomor 7, perintah Selaras. agar selaras agar KPU melakukan perbaikan untuk Iya. ke depan Iya. dalam penghitungan suara kan Suara, Pak. betul. Dalam proses data dan Tabulasi. seterusnya, Sirekap termasuk di dalamnya dan seterusnya. Jadi semangat ini kita usung. Betul. Ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang nanti menuding kita termasuk Abdi atau Yakin bahwa seolah-olah ini hanya semacam Provokasi. provokasi pembangkangan semata-mata tanpa dasar. Pembangkangan Justru hukum. dasarnya jelas sekali. Betul. Dasar pertama putusan perintah MK sendiri, keduanya putusan Komisi Informasi Ya. Pusat KIP Ya. bahwa KPU ya wajib menaati putusan betul. KIP itu kan tiga poin putusan tadi Pak ya. Iya. Dan Jadi- sekarang proses ada di Pengadilan Negeri Ya, Jakarta Pusat. eksekusi paksa melalui aparat. Ya. Jadi Kang Iwan, kita di Abdi bahkan apa yang disampaikan oleh Kang Iwan itu soal edukasi ke masyarakat, Iya. soal jangan sampai ini menjadi jurisprudensi ke depan, perbaikan. Abdi ini ya tentunya bersama Yakin akan roadshow nih ke kampus-kampus. Kita Oke. kerjasama dengan Unpad di Bandung, dengan rencana dengan Universitas Gadjah Mada atau UI di Jogja, Iya. di Jakarta, Iya. dengan dengan UI misalnya, ya kan? Kemudian di Surabaya. Kapan mau di ini Kang? Timelinenya karena Oke. ini kan harus Alhamdulillah. berkejaran dengan Ya. masa nanti penyelesaian Betul. DP 4 menjadi Betul. DP 3 dan seterusnya. KPU sendiri kan akan menerbitkan Akhir Mei ini, DP3. Kang, saya baru pulang dari Bandung jam 2 pagi nih, Kang. Kami rapat Tadi rapor. nih? Ya, tadi Dini pagi. hari? Makanya karena Kang Karna lah kita datang kemari kan. luar biasa. Ya kan? Terima kasih. Nuhun Jam Kang. 2 pagi saya kebetulan alhamdulillah rapat dengan kita, insya Allah Abdi bekerja sama dengan Pusat Studi Kebijakan Nasional Fakultas Hukum Unpad Oke. bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad. Ya kan? Tanggal 23 Mei, Kang. Hari Kamis kita akan membuka wacana ini. Setahu saya Edukasinya Fakultas seperti Hukum apa, Unpad Ya. cukup ini ya, cukup Ya. aktif dalam Ya, urusan dan advokasi hukum. Profesor Susi yang Ya. guru besar tata negara Unpad Betul. itu sudah berkenan hadir untuk memberikan Profesor Susi. wacana itu dan memberikan masukan lah Ya. supaya apa yang tadi kita khawatirkan tidak terjadi ya. Apalagi ke depan ini November, ya kan, pilkada di depan ini nggak main-main nih. Kita akan terus keliling nih ke Jogja, Surabaya, Malang, ya kan. Ya, luar Solo biasa. dan sebagainya. Mudah-mudahan lah. Dahsyat. Ini mudah-mudahan dimudahkan Siap. oleh Yang Maha Kuasa perjuangan Ya. Abdi, Ya. Aliansi Penegak Penegak Demokrasi Indonesia, yang koordinator adalah Ya. Kang Ya. Abi. Oh ya, Abdi ini terdiri dari Ikatan Alumni ITB, Ya, kemudian juga ada Kapak ITB, kemudian ada TPDI, Tim Ya. Pembela Demokrasi Indonesia, ada Perkat Nusantara, ada Komite Independen Pemantau Pemilu, ya, dan Dan terakhir Yakin. yakin.
Jadi kita sudah ada 5 elemen civil society yang tadinya kita tidak saling kenal, Kang Iwan. Dipertemukan oleh perjuangan yang sama, visi perjuangan yang sama. perjuangan Dan, yang sama. dan dari sisi yakin, Ya. kami sebelum bekerja sama Abdi, kami sudah mengecek apakah Abdi mungkin punya kepentingan politik atau aliansi sama partai tertentu. Jawab dengan jujur, Pak. Ya, Seolah orang dan apa temuannya, Pak? ya, dan kami sudah pastikan bahwa Abdi memang berjuang secara nyata untuk Alhamdulillah. kepentingan demokrasi dan konstitusi, tidak ada kepentingan politik atau partai. Oleh karena itu, karena keyakinan itu, kami sudah bergabung dalam aliansi. Alhamdulillah. Itu penting untuk dicatat Betul. bahwa di sini tidak ada kepentingan politik atau partai tertentu. Pak, pertanyaan saya terakhir dari saya ini, Kang, untuk beliau. Pak Ted Hilbert, dalam penjelasan singkat, sebetulnya apa misi atau motif perjuangan Yakin sendiri? Baik, semua perjuangan ini terkait pemilu itu cuma kebetulan. Ya, saya dan tim kami sudah berjuang sejak awal COVID untuk Pandemi COVID yang lalu? ya, untuk melawan semua kebijakan yang sangat keliru pemerintah seperti PPKM, kewajiban vaksinasi, informasi tentang vaksinasi yang tidak benar. Kami sudah menggugat pemerintah 7 kali dan Yakin sebenarnya didirikan untuk membela hak konstitusional secara umum. Dan tujuan atau misi pertama Yakin memang adalah uji material terhadap UU Kesehatan baru yang mengandung lebih dari 28 artikel yang melanggar hak asasi manusia dan konstitusi. Itu yang kami fokus. Tapi baru setelah dan Yakin diresmikan 1 hari sebelum hari pencoblosan, Februari 13. Iya. Dan di situ ya kami sebagai pengurus langsung melihat banyak masalah konstitusional terkait pemilu. Oleh karena itu kami telah memutuskan untuk fokus dulu pada isu-isu terkait pemilu yang di mana ada kaitan dengan konstitusi. Jadi memang sesuai dengan nama Anda, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional. Konstitusional Indonesia, Indonesia. hak konstitusi Ya. yang ada pada setiap warga, kan itu, Pak, ya? Iya, termasuk saya. Termasuk Anda, ya. Karena itu kan amanat konstitusi kita memang, Betul, ya. betul. Kang Yang Abi, ya, harus Kang kita Karna, ya. perjuangkan itu. Undang Dasar 1945, Ya. karena itu yang wajib diperjuangkan. Ya. Dari Kang Karna, ada lagi, Kang? Cukup. Dari Kang Abi? Luar Ya. biasa, tapi saya mengingatkan ini, Kang Ya. Abi. Kang Karna mengatakan tadi juga bagi Pak Ted, rasanya ke depan ini perlu kita ada sesi lagi, ya, Kang, ya, Oh, ya. untuk update-update terbaru, baik yang secara spesifik dilaksanakan oleh Yakin dan juga dalam konteks Abdi. dengan Abdi. Ya. Kita harapkan ini berlanjut nanti akan Ya. ada Betul, betul. tema atau episode berikutnya. Betul, betul. Ya, dalam rangka updating kepada Ya, publik. ya, ya. Setuju, Setuju Kang Abi? sekali. Kang Ted, Ya, Urang Bogor, mungkin pada sesi berikutnya sudah ada beberapa hasil Nah, dari iya. persidangan. Dilaporkan. di Pengadilan Negeri Jakarta Betul. Pusat, Pak. Dan dua sengketa baru yang akan dimulai. Yang katanya tadi KPU mau Dan update PTUN. soal Ya, PTUN. dan kami mengundang Bravo sebenarnya untuk ke Bandung juga untuk live streaming. dengan senang hati nanti. Atau nanti kapan kita buat juga di sini diskusi Kita menarik. coba nanti koordinasikan Ya, ya, bagaimana nanti teknisnya. Baik, Kang Abi terima kasih atas kesediaan. Kang boleh satu kalimat ya, Kang? Oh iya, silakan. Oke, saya hanya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Ustadz Buya Gus Rijal ya. Mhm. Kalau tidak salah beliau itu adalah ketua MUI Sumatera Barat. Ya kan? Oke, iya. Jadi dengan situasi sekarang ini memang kita harus sama-sama ya supaya hikmah yang harus kita dapatkan ini supaya benar-benar dapat diambil ya, Mhm. sehingga bangsa ini bisa tetap, demokrasi bisa terus dijaga ya kan demi kemakmuran bangsa lah. Ada satu kalimat yang saya mau bilang bahwa kita ini memang menganggap ini selesai, Mhm. tapi belum berakhir.
pemilu Pilpres ini, Pak. Iya, selesai. Tapi belum berakhir. Ya. Itu mengandung makna yang dalam sekali. Gitu. Iya. Karena kita harus mampu mengambil hikmahnya, kita mampu harus mengedukasi masyarakat supaya tidak terulang lagi. Ya. Kira-kira gitu, Man. Makasih. Terima kasih. Dan mungkin saya bisa menyampaikan semua hal-hal yang dibahas dalam sesi ini, Iya. Iya. seperti semua putusan KIP, Iya. semua keputusan KPU untuk mengecualikan informasi, permohonan kami, permohonan eksekusi, Ya. semua dokumen sudah dipublikasikan di website kami Oke. di investigasi.org, ya, investigasi.org. Jadi siapapun yang mau Bisa ambil ya. secara langsung membaca semua dokumen asli bisa langsung buka investigasi.org dan semua ada di sana Sekali secara lagi, Pak. terbuka. Ya. Linknya adalah investigasi.org. .org ya. Akan lengkap di sana. Akan lengkap di sana Luar biasa. sesuai asas keterbukaan. Keterbukaan. info. Akan terbuka. Sekali lagi Pak Ted Hilbert, terima kasih Pak sudah Terima kasih. berkenan ini berbagi dengan kita, dengan masyarakat dan publik. Kang Abi, Terima kasih Kang Iwan. Ya, Ya. Kang Nuhun Kang. Kita akan bertemu lagi tentunya pada Sesi episode berikut. selanjutnya, sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami tentu saja di episode yang akan datang di Bravo Iwan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 106 Kramat Jati, Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.